Ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Pendeta, silakan Pak. Iya, soal makanan ya. Iya, makanan yang kemarin-kemarin jadi viral Pak di media sosial di apa namanya restoran Padang Babi Ambo yang di Kelapa Gading ya, Jakarta Utara, di mana beberapa kecaman dari saudara-saudara kita dari Minang bahwasanya mau tidak mau ya Pak Sergio sebagai pemilik usaha tidak cukup hanya untuk meminta maaf, tetapi harus dibawa sampai ke ranah hukum. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan apa nih? Silakan Pak Pendeta. Oke. Oke, jadi sebenarnya masalah makanan ini kan eh, ya hak daripada masing-masing lah istilahnya, daripada si pemilik restoran, dia memasak apa gitu. Dan memang saya sendiri sebenarnya makan babi itu saya sangat-sangat menyesal. Ya, walaupun saya belum lama saya bisa makan. Bener, saya sangat menyesal saya makan babi. Karena begitu tahu rasanya, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Gitu. Dan Oke. kalau Bu Rosa ini saya pernah nginep di rumahnya, karena seluruh rumahnya memang masih belum ya. Tapi untuk papahnya sudah kami layani, terima Tuhan. Kami sudah doakan. Lantas anaknya juga sudah terima. Sebenarnya masing-masing aja. Saya sendiri menjadi Kristen itu dari tahun 87, saya nggak makan babi. Setiap saya makan babi muntah. Ya, tapi kemarin ya saya percaya Tuhan kehendaki dengan saya pelayanan di satu gereja yang komunitasnya Manado semua gitu. Jadi kayaknya nggak ada makanan lain kecuali makan babi. Ya, Oke. dan begitu saya rasakan, sekali saya nggak muntah, 2 kali ketagihan gitu ya, sampai sekarang ketagihan. Jadi bahkan ini tadi istri saya juga udah tanya, ada yang nawarin babi nggak? Jadi biasanya tiap hari ada yang nawarin babi. Jadi tapi juga tidak artinya saya tidak makan juga nggak apa-apa, gitu ya. Artinya karena kita sudah tahu kebenaran, sebenarnya makan dan tidak makan itu tidak masalah. Di dalam kitab Roma dikatakan yang makan jangan menghakimi yang tidak makan, ya, yang makan. Bagi tidak makan ya jangan menghakimi yang makan. Ya, jadi simpel aja sebenarnya, simpel aja untuk soal makanan. Saya sekarang bukan pemakan, tapi bisa makan gitu. Bisa makan, Haleluya. ya Haleluya. bisa makan lah, bisa. Jadi kalau ada makan, artinya kalau enggak ya saya nggak usah berburu gitu ya. Karena saya bisa makan itu sebenarnya kalau babi saya masih belum, tapi celeng gitu ya istilahnya. Babi hutan itu celeng. Orang Jawa itu celeng, jadi bisa dimakan gitu ya. Babi hutan ya? Bisa dimakan. Oh iya, babi hutan itu kan namanya celeng kalau di Jawa. Ya, Jadi ya, ya. Oke. bisa dimakan dan memang itu lebih enak daripada babi yang piaraan. Ya, padahal sama aja itu babi, namanya juga babi hutan. Jadi sebenarnya penyamaran aja. Uh, jadi begitu Pak. Saya ini Ibu Rosa ini sangat-sangat menghormati saya. Saya waktu di rumah dimasakin dengan masakan khas Banjar, dan memang satu keluarga itu memang masih baru Bu Rosa dengan anak Anda gitu. Saya sudah seperti keluarga, jadi saya juga nggak pernah dikasih babi, juga nggak risih gitu. Artinya ya apa ya. Ya, ya. Jadi kalau sekarang bikin, saya sendiri justru pengen bikin rumah makan, uh, rumah makan haram gitu ya. Dan saya kira penggemarnya juga Makan haram. karena yang Oke. mengharamkan itu kan karena juga belum tahu hukumnya ya. Secara Islam sendiri ya, itu kan belum tahu hukumnya. Nah, Ya, hukum ya. itu kan ditujukan kepada siapa dan dari mana. Nah, itu. Jadi bukan berarti pembenaran sesudah saya makan babi, bukan. Tapi dulu saya tidak bisa makan, memang perut saya sudah dilatih dari kecil tidak makan. Lantas ya makan ya nggak rugi, makan juga nggak rugi. Gitu. Jadi saya bisa makan kalau ada, tapi kalau tidak ada, saya tidak memaksakan diri sampai istilahnya seperti orang gimana gitu ya. Tapi kalau ada saya makan dan nambah biasanya gitu. Jadi bagi yang belum makan, saya tidak merekomendasi. Yang sudah yang belum makan saya tidak merekomendasi untuk makan enak, bukan. Ya, apalagi kakak saya juga seorang ustadz, jadi
saya bisa menyadari, bisa memahami dan belajar untuk memahami semuanya. Karena yang kita mau tangkap itu kan mereka ya. Tidak mungkin di hadapan mereka samakan babi. Itu yang jelas. Dan pada saat samakan babi, itu untuk melayani mereka kayaknya menganggap sulit. Karena dari bau keringat kita atau gimana nggak tahu ya. Tapi ini pengalaman saya dengan Ibu Rosa ini jalan, banyak saya melihat Ibu Rosa ini dia rindu sekali untuk keluarganya, terima Tuhan. Bahkan kapan hari saya jalan dengan beliau, tidak sengaja satu keluarga ya dimenangkan orang Banjar. Dan itu sangat sulit ya, sangat sulit. Terus terang orang Martapura, itu kan Serambi Mekah kedua gitu. Jadi visi misinya yang jelas bukan pada makanan. Visi misinya pada orientasinya semua pada jiwa gitu, pelayan gitu. Jiwa Pak, ya Pak ya. Jiwa, tetap jiwa. Saya terus berbicara misi karena memang misinya kan itu, misinya jiwa. Ya. Bagaimana saya bisa menjangkau yang belum dijangkau, konotasinya orang yang mengharamkan, sementara saya makan di depan mereka gitu ya. Makanya dikatakan kan Rasul Paulus, jangan menjadi batu sandungan oleh karena makanan. Benar sekali, benar. Ya, jadi ya itu saya sendiri memang ya saya bilang saya tidak makan di depan mereka maksudnya gitu. Kalau nggak di depan mereka ya disajikan dan nggak ada yang lain ya makan. Masa nggak makan gitu. Dan memang gini Pak Perianto, kalau untuk masakan Padang itu kan terkenalnya masakan apa tadi ya? Rendang. Rendang. Ya. Itu babi direndang dan istri saya yang masak itu enak banget. Terus terang aja enak banget. Wih, serius, enak sekali. Dan bukan hanya enak, tapi enak sekali. Apalagi kalau saya suka justru itu gajinya apa namanya, lemaknya itu. Lemaknya enak itu untuk apa? Untuk pencernaan ya. Tapi tetap ini yang mendengar siaran ini, saya tidak merekomendasi. Tapi yang punya sakit mah hendaknya makan lemak babi. Oh begitu ya Pak ya? Iya betul. Makan lemak babi. Saya ini kan lambung saya bermasalah. Jadi kalau saya sudah makan lemak babi itu dan saya tanya dengan dokter ya, karena saya punya dokter pribadi, saya tanya, memang lemak itu, lemak babi itu kayak obat. Makanya kan ada para teman-teman yang sekarang masih di sana itu mereka diam-diam pada saat saya bicara, tapi ya sekali lagi tidak merekomendasi, tapi ada yang mereka mempraktekkan, termasuk kakak saya, dibilang masa iya, dan saya yakin dia makan. Sekarang agak baik kan. Okay. Karena kan sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran, kalau dibanding daging sapi itu masih menyehatkan daging babi gitu. Itu dia. Oh, iya ya. Iya betul. Jadi dan Ibu Rosa, saya ngomong tadi tidak merekomendasikan, Bu Rosa boleh coba, tapi saya nggak nyuruh ya. Kemarin saya dari Martapura itu diajak di Banjarbaru, diajak di rumah makan khusus, memang semuanya berdua. Dan babi itu semuanya enak. Yang dipanggang, yang digoreng, yang direbus, semuanya enak. Dan itu menyehatkan. Puji Tuhan sekarang umur saya ini kok tambah panjang itu dengan makan babi. Sorry. Bukan karena itu juga kali, tapi dengan itu saya sehat. Jantung saya bagus, gitu ya. Kakak saya udah operasi yang ketiga kalinya, sekarang udah di bypass. Ya kemarin operasi aja 5-6 jam dia operasi. Ya, jadi saya sehat. Saya ngomongkan langsung sama kakak saya, dia seorang ustadz, saya ngomong, Mas ini gitu. Ya karena lingkungannya lingkungan dia Banten, jadi Banten itu kan juga Serambi Mekahnya Jawa. Jadi, iya saya kan dari Banten, jadi saya paham betul gitu, paham betul. Tapi saya ngomong hati-hati lah ya soal ini.
supaya memang mengkontekstualisasikan berita itu kan beritanya bukan masalah makan terutama babi, tapi intinya jiwa. Nah, saya kira itu saja. Tuhan berkati Bu Rosa, ya doakan saya Amin. sehat dan bisa berkunjung lagi. Ya, Ya, terima kasih udah main ke Oke, sini. baik. Sebelum Ibu, Pak Edi, Bapak kan dari Banten ya Pak ya. iya. Kalau saya boleh tahu, Banten itu makanan khasnya apa Pak? Banten itu makanan khasnya sate bandeng, Sate. sate bandeng. Jadi dia pakai sapi apa kambing atau kerbau? Sate bandeng itu dalamnya dari dagingnya bandeng itu diambilin, jadi tinggal Aha. kulitnya, terus Oh, dibumbuin dimasukkan lagi. oh maksud maksud Bapak itu sate banteng gitu ya? Bandeng, bandeng. Oh, Banten gitu ya. Oke. Iya, Gini Pak, ini kan hanya untuk pendekatan saja nih kan. Kalau Bapak mungkin masih punya keluarga di Banten ya, dan mereka juga masih Muslim ya Pak ya. Hmm. Oke, lalu misalnya saya di Nias ini saya bikin restoran dengan nama restoran nasi ya Banten. iya. Padahal yang saya buat itu, Pak, bukan banteng, tapi malah yang saya olah itu adalah daging babi. Kira-kira orang Banten atau keluarganya Pak Edi Sutopo itu keberatan nggak dengan saya menggunakan kata Bantennya? Kenapa saya memberikan kata Bantennya di situ? Karena cara saya memasak daging babi itu sama persis dengan orang Banten atau orang keluarga Bapak Edi Sutopo memasak yang namanya banteng itu. Kira-kira gimana nih Pak? Oh, keberatan dong. Keberatan Keberatan ya? karena keberatan berat Oke. karena itu tidak jadi kita mengkontekstualisasikan diri itu kan bukan di makanan sekali lagi. Jadi di beritanya. Kalau kita lepas dari berita, kita hanya bikin masakan dan memang akan beda karena apa ya? Itu kan daging bandeng yang diolah, dimasukkan lagi lantas eh, dibakar. Jadi memang rasanya khas. Ya, begitu. Nah, sekarang motivasinya apa dulu? Kan begitu, Ya, motivasinya sebenarnya apa? saya tidak punya motivasi, cuman karena resep-resep dan cara saya memasak itu sama persis seperti Bapak memasak banteng yang di Banten juga, Pak. Itu alasan saya. Karena cara saya memasak itu dan resep-resepnya itu sama persis dengan yang Bapak gunakan kalau memasak sate banteng di kampung Bapak. Itu alasan Di saya. Banten. Oh. Heeh. Kalau ya makanya kan begini Pak, kembali lagi. Kalau itu sudah restoran itu kan umum ya. Itu kan Ya, umum oke. artinya Ya. orang untuk menarik orang orang Banten makan gitu ya. Siapa yang tidak orang Banten lewat tahu kalau itu restorannya istilahnya seperti restoran Padang. Orang Padang pasti akan ke situlah. Nah, itu sudah umum. Kalau sudah umum lantas ternyata itu dari sisi iman juga kita sudah berbohong dengan apa? Dengan masyarakat umum pada umumnya kita sudah menyalahi itu loh. Hmm. Jadi permasalahannya itu ke hati sanubari. Jadi kita sudah berbohong. Nah, itu Tapi Pak, walaupun saya potong Pak. Tapi Pak, saya tetap tuliskan, saya tetap terangkan kalau rumah makan saya itu ya non halal, artinya bukan banteng yang saya pakai, tetapi daging babi. Hanya saja saya tetap menggunakan nama Banten itu, daerah Banten itu karena resep-resepnya dan cara resep-resepnya. memasaknya itu sama seperti Bapak memasak sate banteng. Itu alasan saya. Kalau informasi Oh, mengenai daftar menunya tetap saya beritahukan bahwa ini khusus yang non muslim atau ini adalah masakan non halal. Hanya resep dan caranya saja yang sama dengan orang Banten lakukan begitu. Itu maksud saya, Pak.
Gimana Oh, kira-kira? kalau itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, cuman memang harus ditulis kan. Harus Iya, ditulis, ditulis, Pak. Ditulis, Pak. ya Ada nggak apa-apa, keterangannya. nggak apa-apa. Itu Berarti Bapak halal, nggak keberatan kan? itu halal dan nanti saya minta dikirim lah kalau sudah. Haleluya, haleluya. Iya, iya. Oke, jadi itu saja. Iya. Terima kasih untuk Iya. tanggapannya Pak Edi Stopo. Silakan Bu Rosa. Iya, mungkin barangkali juga kalau khas jadi sini ya Abi, mungkin ketupat kandangan kan khasnya kan pakai ikan gabus tuh, Pastor Prianto. Ya, mungkin kalau ya mungkin juga mereka marah juga kalau tiba-tiba kita nggak menus non ini yang penting non halal. Jadi supaya ada pemberitahuan dahulu gitu. Ada Tapi informasi ya, Bu, ada. kenapa Pak? Ada informasi saya berikan itu non halal. Oh iya, iya. Eh, Iya itulah karena viralnya itulah Pak, non halalnya itulah yang jadi viral Pak. Non halalnya itulah yang jadi viral kan jadi ya, Maaf, wajar. saya potong ya, saya potong sebentar karena saya ini baru ada kerjaan. Ini tadi karena saya dapat linknya dari Ibu Rosa, saya masuk sebentar. Pak Oke, Perianto siap. tidak mengurangi rasa hormat. Saya langsung live ya. Baik, siap Pak Oke. Pendeta. Oke, Terima Tuhan kasih, Yesus Pak. memberkati Pak Perianto Iya. juga Amin. Ibu Rosa. Tuhan berkati. terima Shalom. Ya, Amin. Shalom, Pak. Shalom. Oke, luar biasa pembicaraan